Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat datang di channel Saluran Iman, tempat kita berbagi ilmu dan membahas serta mempelajari hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah hadis yang sangat penting, yang mengingatkan kita tentang tanda-tanda orang munafik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yang mengatakan bahwa tanda orang munafik ada 3, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanat ia berkhianat. Lalu, apa makna dari hadis ini? Dan bagaimana kita bisa melihat contoh nyata hal ini di Indonesia akhir-akhir ini? Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. Dan sedikit saja kontribusi kita untuk syiar dan dakwah, insya Allah dicatat untuk menjadi catatan amal jariah bagi kita semua. Hadis di atas menggambarkan ciri-ciri orang yang munafik, yaitu orang yang berpura-pura baik di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya menyembunyikan keburukan dalam hatinya. Munafik adalah sifat yang sangat berbahaya karena bisa merusak hubungan antar sesama, baik dalam agama, masyarakat, maupun pemerintahan. Hadis ini menyebutkan 3 tanda utama orang munafik. Apabila berbicara, ia berdusta. Salah satu tanda utama orang munafik adalah kebiasaannya berdusta. Ketika ia berbicara, ia seringkali tidak berkata jujur atau bahkan memutarbalikkan fakta. Dalam masyarakat, orang seperti ini sering menyebarkan informasi yang salah, berbohong demi kepentingan pribadi, atau menutupi kebenaran. Di dunia politik atau sosial, kita mungkin sering mendengar janji-janji kosong yang diucapkan tanpa niat untuk menepatinya. Apabila berjanji, ia mengingkari. Tanda kedua adalah ketika seseorang berjanji, ia tidak menepatinya. Orang munafik seringkali berbicara manis dan memberi janji-janji kepada orang lain, tetapi akhirnya melupakan atau bahkan mengingkari janji tersebut tanpa alasan yang jelas. Ini bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan kerja, sosial, maupun pemerintahan. Misalnya, seorang pemimpin yang berjanji untuk memperbaiki kondisi rakyatnya, tetapi setelah terpilih, ia justru melupakan janji-janji tersebut. Terdengar seperti sangat familiar di negeri ini. Apabila diberi amanat, ia berkhianat. Tanda ketiga adalah ketika seseorang diberikan amanat atau kepercayaan, ia mengkhianatinya. Ini adalah perilaku yang sangat tercela, karena amanat adalah tanggung jawab yang harus dijaga dengan penuh kejujuran. Orang munafik yang diberi kepercayaan akan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi, melakukan korupsi, atau bertindak tidak sesuai dengan amanah yang diberikan. Dalam dunia politik atau bisnis, kita seringkali mendengar kasus-kasus di mana orang yang dipercaya mengelola uang rakyat atau perusahaan justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Akhir-akhir ini, kita bisa melihat beberapa contoh nyata dari 3 tanda ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia politik, sosial, maupun dalam kehidupan pribadi. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah para pejabat atau politikus yang seringkali berbicara tentang kepentingan rakyat, tetapi ternyata ketika berada di posisi kekuasaan, mereka tidak menepati janji-janji mereka. Mereka bisa saja berbicara tentang kemajuan ekonomi, tetapi kenyataannya, kebijakan yang diambil justru memperburuk keadaan. Masyarakat perlu lebih kritis dan waspada terhadap informasi yang disampaikan. Jika seorang pejabat terbukti berdusta, maka harus ada sanksi sosial, seperti kehilangan kepercayaan publik dan tuntutan pertanggungjawaban di hadapan hukum. Banyak politisi yang mengingkari janji-janji mereka setelah terpilih. Misalnya, seorang calon gubernur yang berjanji akan memperbaiki infrastruktur di daerahnya, tetapi setelah menjabat, tidak ada perubahan signifikan yang terjadi. Janji-janji yang dibuat selama kampanye hanya menjadi omongan kosong. Sebagai warga negara yang baik, kita bisa memberikan sanksi dengan tidak memilih lagi pemimpin yang tidak menepati janji-janji mereka pada pemilu berikutnya. Selain itu, melalui mekanisme hukum yang ada, mereka bisa dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan dalam menjalankan program yang dijanjikan. Kita sering mendengar kasus korupsi di Indonesia, di mana pejabat yang diberi amanah untuk mengelola dana negara atau bantuan sosial justru menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Contohnya,
Kasus-kasus korupsi yang melibatkan dana bantuan yang seharusnya disalurkan untuk masyarakat miskin, tetapi malah disalahgunakan oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya. Orang yang berkhianat pada amanat, terutama dalam kasus korupsi, harus diberi sanksi hukum yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses hukum yang adil dan tegas akan memberikan efek jera bagi siapapun yang berusaha mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya. Dari pembahasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa tanda-tanda orang munafik sangat jelas, yaitu berdusta, mengingkari janji, dan berkhianat pada amanah. Dalam kehidupan kita harus berusaha untuk menjaga agar kita tidak terjerumus dalam sifat munafik ini, karena sifat-sifat ini dapat merusak kepercayaan, kerjasama, dan keharmonisan dalam masyarakat. Sebagai kesimpulan dari pembahasan video ini dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dan tanda-tanda munafik amat melekat pada para pemimpin di negeri ini. Ya betul, tidak semuanya, akan tetapi mayoritas tanda-tanda tersebut sangat melekat pada diri mereka yang mengklaim wakil rakyat. Saatnya kita sebagai warga negara untuk berhenti memilih pemimpin yang mempunyai sifat munafik dan wahai pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Sadarkah kalian akan kejahatan yang kalian lakukan dan sifat yang melekat pada kalian akan dibalas Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Surah An-Nisa, ayat 145. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pelajaran kita kali ini mengenai tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik yang wajib kita hindari dan jauhkan demi keridhaan Allah Ta'ala. Sebagai umat Islam yang senantiasa berusaha mengikuti gaya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus senantiasa melatih dan mengikuti jejak beliau Rasul dengan menjalankan dan meningkatkan amalan yang disunnahkan, juga menambah amalan-amalan lainnya yang sangat dianjurkan dan dicontohkan Rasulullah untuk meningkatkan amal ibadah kita karena Allah Ta'ala. Insya Allah video pembelajaran ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Insya Allah, Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang penuh dengan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan kemampuan untuk meningkatkan ibadah yang kelak akan menjadi bekal dan modal kita menghadap Sang Maha Pencipta, sesuai dengan tuntunan kecintaan kita, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, serta insya Allah kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar dan dakwah. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.